selagi orang itu sholat, apapun yang dia kerjakan, selagi nggak maksiat loh ya, entah kamu kerja apapun lah yang kamu kerjakan, itu kamu masih ada harapan selamat, masih ada harapan selamat. Rumah tanggamu, usahamu, masa depanmu, akhiratmu, anak-anakmu, apapun itu masih ada harapan selamat selagi kamu sholat. Tapi kalau kamu nggak sholat, masih kamu itu kerja, masih kamu itu apapun yang kamu kerjakan lah, buat saya harapan selamat itu nggak ada, sudah pasti celaka, sudah pasti celaka. Karena nggak sekali dua kali saya selalu menjelaskan bahwa banyak yang datang ke sini dengan berbagai macam penyakit, berbagai macam masalah. Salah satu masalah terbesar yang ada di dalam dirinya adalah ketika dia lalai dalam sholat. Banyak yang datang ke sini menyampaikan begitu banyak masalah tentang usahanya, tentang istrinya, tentang keluarganya, tentang orang tuanya, tentang hidupnya, tentang apapun itu, Pak. Banyak yang selalu menyampaikan tentang masalah-masalah hidupnya. Tapi selalu yang saya katakan, masalahnya ada di dalam masalahmu sendiri. Masalahnya ada di dalam dirimu sendiri. Kenapa? Satu, ketika kamu gak dekat sama istrimu, ternyata gimana kamu mengimami istrimu, kamu mengimami dirimu sendiri aja kamu gak encus. Gimana kamu membimbing anak-anakmu, kamu membimbing dirimu sendiri aja kamu gak becus. Gimana kamu mau mendapatkan rezeki yang rezeki itu datangnya dari Allah, yang memberi rezeki aja kamu nggak tahu, kamu nggak peduli. Gimana kamu mau dipedulikan sama yang punya dunia? Kamu ngejar dunia, tapi yang punya dunia aja kamu sama sekali nggak peduli, kamu nggak nganggep. Apa kamu mau dianggap sedangkan kamu nggak nganggap? Sedangkan Tuhan itu tergantung dari perasaan kamu sendiri. Pokoknya intinya banyak orang yang datang membawa beribu-beribu masalah kepada saya. Masalah keluarganya, ekonominya, kesehatannya, kehidupannya, masa depannya, dan banyak hal. Tapi sebenarnya masalahnya paling banyak adalah pada masalahnya dia sendiri, pada dirinya sendiri. Kenapa? Satu hal yang selalu membuat masalah di dalam kehidupannya, satu, meninggalkan sholat, lalai dalam sholatnya. Itu tok, berkali-kali. Ini tamu kita, saudara kita dari Singapura. Tapi ini tamu kita ini dari mana, Kang? Jenengan, Kang? Lumajang. Ini aku gawe film sampai aku nang penjara wi yo karena kedaden juga nang Lumajang. Ini dari Diri. Ini dari Legok. Blitar, tetangga sendiri. Nanti tanggal 29 udah pulang ke Singapura. Insyaallah dari sekitar tahun depan datang lagi. Yang penting dikembangin dulu usahanya di sana, dijaga keharmonisan rumah tangganya. Yang penting gini, orang kalau pengen usahanya lancar, usahanya itu berkah, nggak pernah berhenti rezekinya, terus nggak menimbulkan mudarat atau penyakit dalam diri kita, itu setiap pekerjaan jangan sampai mengakhirkan Waalaikumsalam, jangan sampai membuat sholat kita ketinggalan. Paham? Sampean punya pekerjaan apapun, punya usaha apapun, jangan sampai usaha itu, pekerjaan itu membuat sholat kita itu nomor 2. Paham? Jadi apapun yang kita kerjakan, utamakan sholat dulu. Ketika pekerjaanmu itu tidak sampai meninggalkan sholatmu, usaha apapun itu nanti jadi, dan itu nanti pasti barokah. Tapi mbok sebesar apapun usahamu, lancar apapun bisnismu, kalau sampai itu membuatmu meninggalkan Allah, sampai kamu meninggalkan sholat, ya nanti hasil apapun yang kamu dapatkan dari usahamu itu nggak akan berkah. Ada aja masalah, mbuh moro-moro bojone moro ngentekne duit lah, mbuh moro-moro nek omah gelutan ae lah, mbuh moro-moro anake sakit-sakitan lah, mbuh diapusi karo pegawene lah. Itu kan selalu ada. Itu yang pertama.
Dan yang kedua yang terpenting itu ketika panjenengan bekerja itu aja sampai mau mikirnya hasilnya. Maksudnya mamane sampean ngene mamane dagang iki piro duite piro olahe piro iku nomor loro. Sing penting niatno kuwi dienggo ibadah sik. Sing penting diniatno nggo ibadah. Jangan sampai sampean mau mikir hasil lah. Hasil itu sementing sampean ikhtiar ngono ae. Penting sitok niat aku penting nyambut gawe sing tenanan ibadah. Nah sing ketelu iki penting iki. Sing ketelu sing penting bojone seneng. Sing penting niat gue nyenengne bojo. Ora tinggo liya-liyane lho ya. Maksudnya ora kok tinggo ning karaoke langsung barang kalore. Kayak niate tinggo bahagiane keluargane. Lek telu iki sampean cekel insyaallah ya dadi mergo kabeh perbuatanmu tergantung teko niat. Sing pertama aja sampai sampean kerja iki mau ngakhirne apa meneh auzubillahi min dzalik sampai ninggalne salat. Sing kepindho wong usaha mau aja mung didelok hasile. Aja mung ngejar bondone ae, aja mung ngejar duwite. Tapi yang pertama niatno iki mau kerjamu dienggo ibadah. Sing ketelu niatno dienggo bahagiane keluargamu. 3 perkara ini kalau kamu pegang ya insyaallah selamat. Dan nanti yang keempat itu yang penting tidak merugikan orang, dan yang kelima yang penting apapun yang kamu kerjakan itu tidak menyakiti hati orang lain. 5 perkara ini yang insyaallah yang selalu saya pegang. Jadi kalau 5 perkara ini dipegang aman ya berkah ya tenang. Orang enak masalah. Enak masalah pun pasti ada solusi. Karena bukan sebuah masalah itu. Mau foto, mau enggak? Foto. Kemarin tak ambil. Jam berapa Pak Solikin? Kemarin. Waktu maghrib. Oh, pas tak kira saiki. Aku buru-buru iki mau. Aku bar kok makam rono mulu ini. Berdua. Undang mau. Pokok kudu. Harus. Lah ora kowe kok didemo karo Solikin ngono ya. Pah. Aku iki jan piye to cah ngono iki. Apanya kecil? Kecil. Biasa Gus. Ancen wong urip ki gak iso sak karepe dhewe ya, kudu manut karo aturan. Makane kula sakniki manut sing ngatur ae lah. Mare lah aku sing ngatur tambahan hancur. Nah niku kula sakniki manut karo Pak Solikin gitu, manut karo Pak Lurah gitu. Manut karo bupati, manut ae wis ae. Ora wis, mung manut iki penak malah iki to. Manut iki penak. Penting aja manut karo hawa nafsu. Saiki aku karo polisi yo manut. Karo Pak Solikin yo manut. Tapi yo luwih manut karo pangeran. Pokoke pangeran iki gampang kok asline. Yang penting gak maset manut wis penak ae to. Ya itu ngoten mawon. Kok yang saya titip 5 perkara itu ya. Bekerja itu. Yang penting ketika bekerja tidak sampai mengakhirkan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Kedua yang penting jangan dinilai hanya hasilnya, tapi niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan untuk membahagiakan istri, karena membahagiakan istri juga perintah Allah. Dan yang keempat yang penting tidak menipu. Yang kelima yang penting ketika kita bekerja itu tidak menyakiti hati orang lain. Udah itu aja, sudah selesai semuanya, sama kerjakan aman. 5 itu dipegang. Pokoknya waktu kerja, waktu sholat gitu. Ya, kalau bosnya nggak terima ngomong sama saya, kan aku nggak tahu di Singapura. Asli Singapura ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau kerja sana tuh memang kalau waktu sholat nggak ada masanya. Kodok aja bisa. Kodok.
ketika ada. Jangan. Panggangnya ya lepor. Iki piye ta Pur iki Pur dulur iki Pur. Tinggal dulu sebentar gitu. Bahkan saya kalau di kendaraan itu kalau lagi waktunya sholat kan pernah waktu saya ditangkap itu kan waktu sholat saya bilang Pak saya mau minta izin sholat subuh nggak bisa dengan di borgol loh itu akhirnya ya wes karo linggo sholat gitu loh. Dan dek tahanan itu kan nggak boleh pakai celana panjang, cuman adanya celana pendek, nggak boleh pakai, jangankan pakai selimut, pakai baju panjang aja nggak boleh, pakai kaos sholat ya wes gitu aja. Ngono ae darurat tak lah piye. Senane kemampuane kayak ngene arep piye. Gitu aja di jalan ya saya ditangkap itu ya sholat subuh di jalan sambil naik mobil sambil tangan di borgol ya sholat. Pokoknya sholat itu jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan apapun bagaimanapun keadaanmu. Bahkan saya berkeyakinan yang menolong saya ini pun ya alhamdulillah ya. Sekarang bisa bebas itu pun ya karena masih memegang sholat. Orang itu selagi masih sholat masih selamat. Kalau sudah nggak sholat, buat saya apapun yang kamu kerjakan nggak akan selamat. Kalau prinsip saya. Tapi kalau saya salah, ya mohon maaf. Biasanya kalau niku sering diseneni kiai. Tapi itu prinsip saya. Selagi orang itu sholat, apapun yang dia kerjakan, selagi nggak maksiat loh ya, entah kamu kerja, apapun lah yang kamu kerjakan, itu kamu masih ada harapan selamat. Masih ada harapan selamat. Rumah tanggamu, usahamu, masa depanmu, akhiratmu, anak-anakmu, apapun itu masih ada harapan selamat selagi kamu sholat. Tapi kalau kamu nggak sholat, masih kamu itu kerja, masih kamu itu apapun yang kamu kerjakan lah, buat saya harapan selamat itu nggak ada. Sudah pasti celaka. Sudah pasti celaka. Karena nggak sekali dua kali saya selalu menjelaskan bahwa banyak yang datang ke sini dengan berbagai macam penyakit, berbagai macam masalah. Salah satu masalah terbesar yang ada di dalam dirinya adalah ketika dia lalai dalam sholat. Banyak yang datang ke sini menyampaikan begitu banyak masalah tentang usahanya, tentang istrinya, tentang keluarganya, tentang orang tuanya, tentang hidupnya, tentang apapun itu Pak. Banyak yang selalu menyampaikan tentang masalah-masalah hidupnya. Tapi selalu yang saya katakan, masalahnya ada di dalam masalahmu sendiri. Masalahnya ada di dalam dirimu sendiri. Kenapa? Satu, ketika kamu nggak dekat sama istrimu, ternyata gimana kamu mengimami istrimu, kamu mengimami dirimu sendiri aja kamu nggak encus. Gimana kamu membimbing anak-anakmu, kamu membimbing dirimu sendiri aja kamu nggak becus. Gimana kamu mau mendapatkan rezeki itu datangnya dari Allah, yang memberi rezeki aja kamu nggak tahu, kamu nggak peduli, gimana kamu mau dipedulikan sama yang punya dunia? Kamu ngejar dunia, tapi yang punya dunia aja kamu sama sekali nggak peduli, kamu nggak nganggap. Apa kamu mau dianggap sedangkan kamu nggak nganggap? Sedangkan Tuhan itu tergantung dari perasaan kamu sendiri. Pokoknya intinya banyak orang yang datang membawa beribu-beribu masalah kepada saya. Masalah keluarganya, ekonominya, kesehatannya, kehidupannya, masa depannya, dan banyak hal. Tapi sebenarnya masalahnya paling banyak adalah pada masalahnya dia sendiri, pada dirinya sendiri. Kenapa? Satu hal yang selalu membuat masalah di dalam kehidupannya, satu, meninggalkan sholat, lalai dalam sholatnya. Itu tok, berkali-kali. Masuk ini ya. Tapi kan sebenarnya saya malas ngomong-ngomong ya, nggak tega, tapi harus diomong gitu. Termasuk ini nih. Iya. Ya sudah sholat sulit ini. Loh, sholat itu yang menjadi nilai utamanya loh, dari nilai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 sejuta itu nilainya dari satu dulu ahad. Dari satu dulu sholat. Kalau nilai satunya sudah nggak ada, 2, 3, 4, 5 itu nggak akan masuk hitungan, nggak akan bisa. Harus dari mulai satu dulu. Satu dulu. Kalau tauhid itu titiknya. Jadi intinya orang itu sholatnya dulu aja. Kamu kalau bingung mau memperbaiki hidupnya dari mana, aku kok hidup kok begini, kok istriku begini, kok rezekiku begini, kok kesehatanku begini, kok aku bingung ngaji, mulai aja dari satu. Nggak usah bingung kamu memperbaiki hidupmu, bukannya tambah benar tambah hancur.
Kamu mengatur hidupmu bukannya tambah bener malah tambah hancur. Mulai dulu dari benerin sholatnya dulu. Jadi saya itu selama di penjara itu ya satu yang selalu saya sampaikan dan yang selalu saya kerjakan, satu, perbaiki sholat dulu. Ya alhamdulillah selalu ada jalan. Ada jalan. Selalu ada jalan. Saya itu punya cerita di Polda itu, ada baru pertama masuk itu ada rajanya tahanan itu loh. Premannya lah ceritanya gitu. Itu marah-marah lah intinya. Wis nantang-nantang saya gitu. Ini cerita nyata ini. Cerita nyata. Tanya ke anak-anak Polda sana masih banyak itu. Jadi saya datang itu langsung teriak, Samsudin penipu. Nanti kita hajar, kamu keluar sini gitu. Tapi kan belum waktunya keluar kan, ada waktu-waktunya kan, ada masuk sel nanti keluar ada. Dan kebetulan ketika orang itu yang premannya teriak-teriak itu baru sorenya, malamnya itu, paginya itu udah dimasuki di sel sama polisi itu. Nggak tahu masalah apa. Jadi orang-orang sepolda itu mengira saya itu sakti beneran. Karena ada orang yang datang tiba-tiba sudah dimasukkan di bawah tanah. Kan ada banyak pertolongan ketika kita itu benar-benar menjalankan sholat. Ketika kita benar-benar memperbaiki sholat, Allah tuh benar-benar akan memperbaiki semua kehidupan kita. Oh ini kalau kita ingin diperbaiki hidup kita, perbaiki aja sholatnya. Intinya gini, fokus aja dalam satu kebaikan, nanti Allah itu akan mengirimkan kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan. Soalnya kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Kalau yang kita inginkan sih banyak, ya tak? Tambah istri, tambah rumah, tambah mobil, ya tak? Enggak, itu jangan itu. Enggak. Banyak. Tapi ya kebutuhan itu Allah yang tahu. Mana yang benar-benar kita butuhkan itu Allah yang tahu. Biarkan Allah aja yang atur. Yang penting kita itu jalani saja. Oke. Ya wis, hati-hati di Singapura. Tinggalkan nomornya nanti sama Pak Pur. Ya. Nanti biar bisa komunikasi. Saya enggak mengharapkan apapun dari orang-orang yang datang ke sini itu. Pokoknya yang penting sekarang itu, mohon maaf, saya itu semuanya sudah punya. Ya insya Allah sudah kaya raya lah. Jadi intinya yang penting silaturahmi. Kalaupun pengennya ngobrol ya ngobrol aja. Kalau mau beli media ya silahkan. Enggak juga enggak apa-apa. Jadi enggak dipaksakan dan enggak ada yang namanya. Ini perlu saya sampaikan karena terkadang orang itu mengira kalau datang itu kan harus pakai administrasi, bayar 5 juta, 10 jutaan begitu. Sehingga kan kadang-kadang tetangganya, saudaranya sakit mau dibawa ke sini kan nggak boleh. Karena takut nanti kalau di sini itu gimana kayak gitu. Hanya silaturahmi, minta doa, kita doakan bisa cuma berdoa. Seperti itu aja. Kalau masalah media madu, kunir dan sebagainya itu kan media untuk sarana saja. Jadi ada psikis, non medis kayak gitu. Psikis itu pikiran, medis itu gangguan, medis itu ya penyakit medis ya medianya ada madu, kunir, bahkan ada daun-daunan, alpukat ya, daun cipluan ya, daun alpukat ya, barang-barang gitulah. Tapi kan itu kan nggak harus gitu loh, bagi yang mau saja gitu loh. Itu kayak sorban kayak itu kan dia cuman media saja, hanya bagi yang mau saja. Terus juga kita ini mau bangun pondok yang kedua di Makom Sunan Bungkuk sana. Ya nanti bisa untuk pembangunan gitu aja. Bagi yang mampu, yang tidak mampu kan tidak dipaksa. Biasanya orang itu salah paham gitu. Wow, ke sana suruh harus beli madu kan gitu. Ya enggak tuh, nyapa tak. Enggak. Kalau panjenengan dari Lumajang, Kang. Siapa namanya, Kang? Mustafa. Kang Mustafa. Iya. Al-Fatihah. Nggih, Kang Mustafa. Siapa nama ibunya? Sulia. Al-Fatihah. Aman sudah punya ini loh ya. Sudah punya tandon air besar. Yang penting didoakan saja orang tuanya. Pasti hidupnya mulia. Nggih, napa yang saya kalau bantu, Kang?
itu guys. Ini ku masalah tandon nih. Ini sampun. Lakukan saja tiap malam Al-Fatihah 313. Kalau memang ada waktu senggang, sering-sering di pinggir sungai baca surat Al-Ikhlas. Nanti akan terbuka sendiri. Setiap kesulitan akan ada kemudahan, dan insya Allah mendapatkan ketenangan dalam hidup jenengan. Kok yang penting saya minta jenengan itu tenang aja. Kok tandanya wis gede. Sebenarnya tinggal nyambungnya nganggo paralane ya. Paralane itu bagi saya penyambung itu nggak ada yang lebih sempurna daripada orang tua dan sholah, nggak ada. Selain dari dua ini nggak ada. Makanya gunungan di atas saya itu 3. Allah, baginda Rasul, orang tua. Makanya bangun jam 1 sampai jam 3 ini buat saya kayak harus. Nanti yang keempat itu baru ke diri kita. Kelima baru apa yang kita kerjakan. Itu yang harus dilakukan. Kita nggak bisa langsung ke Allah tanpa lewat orang tua kita. Kamu sholat tapi kamu sama orang tuamu nggak peduli, kamu nggak setiap bulan nggak pernah ngasih uang, terus kamu nggak pernah mendoakan, nggak akan jadi kamu. Kamu pengen benar-benar dekat sama Allah tapi kamu nggak mau torekoh, nggak mau sholawat, nggak akan bisa, sulit. Yang paling mengenal Allah ya baginda Rasulullah. Itu kalau saya selalu megang kata-kata kiai saya. Jadi Abah Suyuti dulu selalu mengatakan ke saya bahwa ketika kamu bingung dalam kehidupanmu, bingung baik dalam rezekimu, dalam urusan ilmu dan lain sebagainya, cari guru, mursyid, ya amalkan sholawat. Nanti tarekah itu ya mursyidnya langsung baginda Rasulullah. Amalnya 3 itu aja kan. Sholawat, Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Gitu. Insyaallah ketemu jalan. Nggih, insyaallah tunggu kang nggih. Sak terus mawon golek kula niku. Nanti insyaallah akan ada jalannya sampean kalau sampean tempuh jalan tarekah ini. Kalau panjenengan mau pengen lebih lagi ke Malang, ketemu sama Mbah Munir, Muqaddam Tarekah Tijaniyah. Tapi kadang-kadang sulit ya ketemu beliau ya. Kecuali kalau saya. Nggih, koten mawon nggih. Kang Masnya nanti dikasih ya tasbihnya ya. Sama santri nanti kasih ya. Yang penting sampean siap untuk mengamalkan surat Al-Fatihah 313. Terus janji sama saya kalau sudah sukses jangan nikah lagi. Cukup 1 saja. Ya. Oke. Sebab ujiannya itu saya juga mau beat anak-anak saya kok, sama lover-lover saya. Karena nggak 1-2 sudah banyak kejadian yang mengamalkan amalan saya kaya, terus akhirnya nggak kuat dengan ujian perempuan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Anak saya itu namanya Ustadz Ansori itu sampai meninggal dunia, sudah saya sampaikan. Ujiannya memang berat, termasuk kemudian juga ujian.